betul. Nah, hadasana itu telah menceritakan kepada kami. Jadi hadasana itu berita, hadis itu adalah berita. Hadasana diberitakan kepada kami dari Ibnu Fadil an Abi Sufyan. Kisah ini dari Abu Sufyan. Apa katanya? Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi keluar suatu tempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari. Jadi yauman ini artinya hari. Tapi saya cermahkan pada suatu hari. Kenapa? Yauman itu namanya isim zaman, nama waktu. Jadi setiap disebutkan nama waktu itu di belakangnya ada kata pada. Yauman, pada satu hari. Sanatan, tahun, pada tahun itu. Ada kata-kata pada sebelumnya, cuma tak ditulis. Itu secara bahasa itu dipahami. Itu kelas 2 sanawiyah itu. Pelajarannya udah tinggi juga ya, kelas 2 sanawiyah itu. Jadi setiap ada kata-kata menyebutkan waktu, zaman, itu ada kata pada di belakangnya tanpa dibunyikan. Sama dengan kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata-kata sebelumnya itu. Amil ibtida namanya. Sesuatu untuk memulai. Seandainya dinyatakanlah yang tersembunyi di belakang bismillah itu bunyinya abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u itu aku mulai. Aku mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu makanya belajar agama tak bisa terjemahan begitu saja. Harus pakai guru, supaya guru tadi menunjukkan ada apa di belakang kata-kata itu. Di belakang kata-kata bismillah itu ada abda'u, aku mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Alhamdulillah juga ada kata yang tersembunyi di belakangnya. Jarang disebut oleh guru-guru itu ya. Saya 7 tahun di pesantren belajar terus. Saya tambah lagi di surau khusus tentang kitab kuning. Saya catatlah begitu. Oh, iya begitu. Dah 89 tahun men. Buya saya itu di Kampar. Meninggal dia. Saya pergi pertama, saya kasih hadiah. Doakan saya mau ujian S3. Oh iyalah nak. Dia tak pernah pakai bahasa Indonesia, bahasa kampung terus. Ayolah nak. Pergi saya kedua, dah berhasil, selesai dapat doktor. Tapi dia tak ada lagi kue dah saya bawa. Hadiah untuk dia, duit juga amplop. Dia sudah meninggal dunia. Sakit apa bu ya? Tidak ada sakit katanya. Apa? Cuma pening sedikit bersandar ke dinding langsung pergi. Mudah. Kenapa? Karena dia selalu mendoa. Doanya apa? Mudahkanlah aku dalam menghadapi sakratul maut. Kan ada wahawin alaina fi sakratil maut. Mudahkanlah aku dalam menghadapi sakratul maut. Ya mudah Buya. Nah, cuma apa yang dirasakan Buya, kata saya waktu dia sedang sakit, agak panas sedikit katanya kampung kita ini. Kipas angin nggak pula ada. Dia di tempat ruangan yang anginnya berhembus. Di situ dia selalu. Nah, tuh kembali. Jadi guru saya itu selalu menyebutkan kunci-kunci rahasia-rahasia di sebalik bismillah, di sebalik alhamdulillah. Jadi di sebalik alhamdulillah itu ada kata-kata kullu. Kullu artinya segala. Jadi kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya pujian bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Tapi di sebalik kata alhamdulillah itu ada kata kuncinya. Apa? Kullu. Segala artinya. Tak tertulis. Guru itu yang menunjukkan rahasianya. Kullul hamdilillah itu asal katanya.
Artinya segala pujian itu hanya bagi Allah. Jadi kalau terdengar orang bisa baca Alhamdulillahirabbil alamin, pujian bagi Allah yang mengatur sekalian alam, itu baru terjemahan namanya itu. Ya, terjemahannya begitu. Tapi kalau sudah belajar tafsir, belajar ilmu ma'ani, ilmu balaghah namanya, tahu dia di belakang itu ada kata segala. Jadi terjemahannya tak lagi menjadi pujian bagi Allah, tapi segala pujian bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Masya Allah. Jadi indah kajian agama ini. Ada seorang mu'alaf, saya baca, saya dengar pagi tadi di YouTube. Saya kalau malam tuh jam 2:30 udah bangun nih. Sampai subuh. 2:30 udah bangun saya. Sholat 2 rakaat, lalu udah lihat YouTube bagian agama. Terus tiap hari. Apalagi ini saya mempersiapkan Universitas Muhammadiyah mengundang saya dan grup untuk mahasiswa baru, semacam pesantren kilat. Nanti tanggal 17 hari Sabtu atau hari Minggu itu ya. Jadi mulai dari pagi di Masjid Muhammadiyah di jalan apa namanya itu, yang sebelah sini. Pertama rektornya dulu. Rektornya namanya Sayyidul Amin, doktor. Dia mengarang pagan mulai jam 1 tengah hari. Jam 2 masuk lagi kawan saya namanya Azwir Moendomo sampai asar. Nah, sesudah asar, maghrib sampai malam, sampai jam 12 muhasabah. Itu saya dengan teman yang lain. Nah, disitulah mereka akan dibuat muhasabah, merenung tentang diri kita yang menuju kepada alam barzakh dan alam akhirat. Jadi saya tanya, kok saya kan banyak-banyak membalik yang lain, dan ini yang dihadapi mahasiswa nih Pak katanya. Jadi menurut orang nih, kalau mahasiswa itu Pak Doktor lah yang cocoknya. Kami sudah sering dengar katanya di menghina. Kalau nanti yang lain-lain dia masih sejajar katanya. Kalau ini memang perlu ditingkatkan lagi. Oh begitu ya. Ada syaratnya saya katakan. Apa? Syaratnya seluruh mahasiswa baru itu wajib membawa terjemahan Al-Quran. Karena kita buka Quran semua dari Asyar, Maghrib, Isya sampai jam 12 malam acara renungan suci ya, muhasabah. Bersedia atau enggak? Yang kedua, saya punya buku kecil gitu. Ini wajib dimiliki semuanya. Siapa yang ada duit diganti 5.000 rupiah. Yang enggak ada duit ambil saja. Itu infak saya, sedekah saya. Mau enggak? Ya saya telepon dulu Pak Sadanur. Telepon, gimana Pak? Gini kata Pak Rakib. Wah iyalah, aman lah itu bisa. Insyaallah kita laksanakan nanti tanggal 17 di jalan apa namanya itu, lupa, dekat sini. Baiklah, boleh minta hormat. Kita lanjutkan sedikit. Nih, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'id bin Mu'az. Pergi ke tempat si Sa'id bin Mu'az hina yatawaffa. Rupanya meninggal. Sa'id bin Mu'az itu. Qala, berkata Rasulullah, falamma shalla alaihi, sekarang juga kamu salatkan dia. Tak menyangka pergi ke tempat meninggal. Kata Rasulullah, salli alaihi, maka hendaklah kamu salatkan dia cepat. Wa wudi'a fi qabrihi, letakkan, masukkan dia cepat ke dalam kuburnya. Wasawa alaihi, dipercepat jenazah itu, tidak boleh diperlambat kata Rasulullah. Ini tak apa-apa kita nunggu yang jauh di kampung lah, nunggu di Jakarta lama-lama pula nunggunya, nunggu sikit tak apalah. Ini kadang-kadang dari pagi sampai sore, enggak usah, dipercepat. Nah setelah itu Rasulullah pergi ke kuburannya,
sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya di kuburannya itu Rasulullah bertasbih. Nah, sabbaha itu bertasbih. Melihat Rasulullah bertasbih, kata sahabat, fasabbahna tawilan, maka kami pun bertasbih pula dalam waktu yang agak lama, agak panjang. Summa kabbara, kemudian Rasulullah bertakbir. Takbir apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Fakabbara, Rasulullah takbir dekat kuburan itu. Fakabbarna, maka kami pun ikut pula lah bertakbir. Apa hukumnya? Disunahkan pula. Jadi kalau nampak orang takbir besok, jangan kita terkejut pula. Oh ada, tapi siapa yang mau melakukan? Bagus, tidak diwajibkan, disunahkan. Bagus yang melaksanakan. Tak melaksanakan ya doa biasa saja, nggak harus pakai takbir panjang, nggak apa-apa. Nah, jadi dalam agama tapi ada alasannya. Jangan mengada-ngada. Kalau mengada-ngada hal tidak ada sama sekali, nah itu yang dolalah, sesat. Lanjut.